Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama saya Pandu Barabudita yang akan bersama kalian pada mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam hias pada batik pesisiran. Pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan mengenai batik pedalaman dan pada waktu ini saya akan menjelaskan mengenai ragam hias pada batik pesisiran. Langsung saja, pengertian dan ciri batik pesisiran. Oke. Secara harafiah, pesisir ya, merujuk pada wilayah pantai. Dalam pengertian sempit, batik pesisir dapat dimaknai sebagai batik yang dibuat dan berkembang di wilayah pesisir, khususnya pesisir utara Jawa, ya, seperti Pekalongan, Lasem, Cirebon, Indramayu, dan sebagainya. Ya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, batik pesisiran adalah batik yang dibuat dan berkembang di luar lingkungan keraton. Jadi batik-batik yang diciptakan di luar lingkungan keraton artinya tidak tidak mengikuti tradisi-tradisi keraton, maka disebut sebagai batik pesisiran, gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, menggunakan teknik rintang warna lilin panas. Jadi tetap, jadi menggunakan rintang warna lilin panas. Yang kedua, dikerjakan dengan canting tulis maupun canting cap ya. Di sini canting cap itu lebih populer ya daripada canting tulis. Tapi tetap aja ada yang menggunakan canting tulis. Tapi tradisi pembuatan baik motif, warna dan lain sebagainya itu uh, tidak merujuk pada tradisi keraton. Ragam hias, ragam hiasnya diambil dari alam sekitarnya dengan makna ikonis ya. Jadi banyak motif-motif yang berkembang di batik pesisiran ini ya, banyak sekali seperti motif burung bangau atau kemudian motif makanan daerah seperti celorot atau kemudian alat seperti beduk, ikan dan sebagainya. Terus kemudian hewan-hewannya juga banyak berkembang seperti ikan, ada ikan lele, ada ikan emas, ada ubur-ubur, ada udang dan lain sebagainya. Ya. Burungnya juga bervariasi dan lebih kebanyakan itu bersifat merujuk ke realis ya. Maksudnya penggambarannya itu hampir menyerupai ikon-ikonnya itu hampir menyerupai gitu ya. Jadi tidak simbolik tapi menyerupai. Nah, kemudian dapat digunakan oleh semua kalangan dan bersifat komersil. Jadi memang tujuan utamanya dalam pembuatan batik pesisiran ini memang ekonomik ya, jadi menjadi mata pencaharian gitu ya. Bisa digunakan oleh semua kalangan, jadi tidak terbatas, tidak seperti batik keraton yang muncul dalam batik larangan gitu ya. Jadi tidak ada batik A digunakan untuk bangsawan, batik B digunakan oleh para kaum buruh dan sebagainya, tidak ada. Gitu. Jadi batik pesisiran itu ditujukan untuk semua orang. Nah, warna yang digunakan bervariasi, ya. Itu tergantung stok warna yang ada atau yang dimiliki oleh senimannya atau pengrajinnya. Ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna jingga, pink, lasem dan sebagainya. Ya. Banyak sekali. Kemudian bentuk produk bervariasi mengikuti perkembangan fashion. Jadi bentuknya itu tidak hanya kain panjang yang disebut sebagai jarit ya. Ada juga yang menjadi jarit juga ada, tapi ada juga yang menjadi kain gendong juga ada. Ada yang memang tujuannya dibuat sebagai baju juga ada dan sebagainya. Jadi produknya itu bervariasi, tidak seperti batik keraton yang fungsi utamanya itu sebagai pakaian bawahan gitu. Nah, makna tadi kan dikatakan makna ikonis ya. Jadi di batik pesisiran itu sebenarnya juga simbolis ya, juga simbolis. Artinya gini, ada perbedaan
makna simbolis dalam batik pesisir dan makna simbolis pada batik pedalaman. Pada batik pedalaman, makna simbolisnya itu adalah filosofis atau pandangan hidup yang berkembang di wilayah keraton atau budaya aslinya gitu. Sedangkan makna simbolik yang ada pada batik pesisir itu lebih ke ekspresi ya. Misalkan bunga sebagai simbol kasmaran. Jadi kemudian motif yang ruwet itu simbol kegalauan dan sebagainya ya. Terus kemudian simbol dari keindahan alam, simbol dari buruh, simbol dari pekerja. Misalkan kalau dari batik pesisiran di Pekalongan banyak juga bermunculan simbol eh, mata pencarian nelayan ya. Jadi kehidupan nelayan maksud saya. Jadi simbol-simbol kehidupan nelayan seperti ya ada perahu, ada kapal, terus kemudian berbagai macam biota laut, ada apa namanya rumput laut, ada ubur-ubur, ada udang, ada ikan dan lain sebagainya gitu. Jadi simboliknya itu lebih ke ekspresi. Jadi ekspresi apa namanya secara literal gitu. Jadi bicara tentang keindahan ya keindahan. Jadi tidak ada makna makna ganda. Gitu. Oke, selanjutnya ya kita mengenalkan ragam hias batik Pekalongan ya. Yang pertama batik Pekalongan. Yang pertama ada motif pagi sore. Merupakan batik yang memiliki dua variasi pola. Jadi gelap dan terang dalam satu kain. Jadi dalam motif batik pagi sore di Pekalongan itu ada dua motif yang memiliki variasi gelap dan variasi terang. Jadi kalau yang kanan ini itu adalah variasi gelapnya dan yang sebelah kiri itu variasi terangnya. Bagian warna gelap digunakan pada waktu terang atau pagi hingga siang. Sedang warna gelap digunakan pada waktu gelap atau sore hingga malam. Jadi dalam satu kain itu digunakan pada dua waktu ya, bisa diganti dua waktu. Jadi memang pada waktu itu ada kelangkaan kain ya di Pekalongan itu, sehingga pengrajin itu membuat inisiatif untuk membuat dalam satu kain itu ada dua varian ya, gelap dan terang. Gelap yang kain yang gelap itu digunakan untuk waktu-waktu yang terang ya, pada pagi sore pada pagi dan siang, sedangkan yang coraknya itu terang itu digunakan pada waktu gelap ya, sore hingga malam. Kemudian motif selanjutnya ada motif terang bulan, merupakan batik yang motif hanya berada di pinggiran, sedang pada bagian tengah dibiarkan kosong atau hanya memiliki sedikit motif dengan jarak yang sangat renggang dan ukuran yang relatif kecil. Jadi motifnya itu hanya di pinggirannya. Ya, motifnya itu ya tumpal dan sebagainya, banji dan sebagainya itu, ataupun apa namanya buketan. Buketan itu adalah rangkaian bunga ya. Jadi dia cuma ada di pinggir-pinggirnya aja dan tengahnya itu dibiarkan kosong. Jikapun ada motifnya itu biasanya motifnya itu renggang, antara satu motif dengan motif yang lain itu renggang. Gitu. Selanjutnya motif encim, ya. Merupakan batik yang motifnya diadaptasi dari ornamen porselen, porselen Cina seperti buketan. Buketan itu saya katakan rangkaian bunga ya, seperti ini buketan. Terus kemudian burung hong, ya, burung mitologi dari Cina. Naga, kilin itu juga mitologi dari Cina. Kemudian banji, banji itu seperti kayak Buddha itu, banji. Maupun kupu-kupu. Nah, biasanya burung burung apa bukan burung ya, binatang terbang serangga ya yang sering muncul di motif-motif Pekalongan itu adalah kupu-kupu ya. Ya, paling sering muncul. Kemudian motif Belanda merupakan batik yang motifnya diadaptasi dari motif flora Eropa maupun cerita Eropa seperti Cinderella, si topi merah dan putri salju. Kalau ini adalah si topi merah ya, kerudung merah ya. Mungkin kalian ingat ada penjual korek api gitu kan, anak penjual korek api dengan topi merahnya gitu kan. Nah itu diadaptasi menjadi motif batik. Memang kenapa kok dikatakan motif Belanda? Memang
yang memprakarsai adalah orang Belanda sendiri. Jadi orang Belanda yang belajar batik, kemudian dia berusaha mengadaptasi cerita-cerita yang berasal dari negeri Belanda ataupun Eropa, cerita-cerita Eropa atau kondisi alam Eropa ke dalam motif batik gitu. Dan menjadi diproduksi massal di daerah Pekalongan. Itu memang munculnya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ya. Kemudian motif jelamprang. Merupakan batik yang bermotif bunga dengan pola teratur. Jadi kalau kalian ingat pada motif kawung ya, jadi dia bulat-bulat dan hampir mirip motif jelamprang dengan motif kawung, tapi dalam jelamprang itu warnanya itu bervariasi, kemudian dia tidak memiliki pola khusus ya, pada penempatannya itu tidak memiliki pola khusus, tapi dia memiliki pola yang teratur. Jadi pola teratur ini bukan berarti pola khusus, tapi ya teratur aja gitu. Ragam hias pada batik Indramayu. Di pesisir Jawa Barat ada batik Indramayu. Yang pertama adalah motif iwak entong. Iwak, ya iwak itu ikan ya. Merupakan batik yang terdiri dari motif ikan kecil, ya, ikan besar maupun biota laut lainnya yang menceritakan kehidupan biota laut di perairan Indramayu. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa batik pesisiran itu juga menyimbolkan kehidupan nelayan ya. Jadi ini motif iwak entong itu sedang menceritakan bukan nelayannya tapi menceritakan kehidupan laut itu seperti apa. Ya ada ikan kecil, ada ikan besar, ada biota laut lainnya, ada apa namanya ini rumput laut dan sebagainya. Ya. Kemudian motif ganggeng merupakan batik dengan motif utama rumput laut yang menceritakan kehidupan rumput laut yang terdapat di perairan Indramayu. Jadi ini rumput lautnya, tapi di sini juga ada bukan ubur-ubur, cumi-cumi ya, atau gurita, terus kemudian ada binatang laut lainnya ya. Kemudian motif merak ngibing ya, merupakan batik yang motif utamanya adalah burung merak yang menceritakan keindahan merak yang sedang menari ya. Ngibing itu adalah menari ya. Merak ya burung merak ngibing itu burung merak yang sedang menari gitu. Ini ada dua burung merak motifnya ya. Kemudian sedang menari ya, berpasangan menari. Kemudian motif kapal karang. Karang itu dalam artian tenggelam ya, bukan kapal selam ya, bukan kapal selam, tapi kapal yang tenggelam ya karena rusak kemudian tenggelam ya. Merupakan batik yang motif utamanya adalah kapal yang menceritakan kehidupan nelayan yang sedang berlayar menjala ikan di laut. Tapi kapal tenggelam ini bukan berarti ya tenggelam dalam arti real ya. Artinya itu dia menghayati kehidupan di laut gitu ya. Memang kalau kita pelajari tentang kebudayaan Indramayu ya sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan ya gitu. Kemudian motif merak berunding merupakan batik yang motif utamanya adalah burung merak yang saling berhadapan seakan-akan sedang menggambarkan dua burung yang saling berkomunikasi. Jadi seperti burung ya. Kalau di sini adalah merak ngiping yang dua sepasang merak yang sedang menari. Kalau ini sepasang merak yang sedang berkomunikasi seperti sedang berbicara. Maka bentuk ininya apa namanya ekornya itu tidak mekar. Ya. Kalau ini kan mekar, mekar dalam arti satuan. Kalau ini ya seperti digabung ya. Gitu. Memang seakan-akan mekar tapi ini ada dua ekor merak. Gitu. Itu dari ragam hias Indramayu. Selanjutnya itu ragam hias batik pesisir lainnya. Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal ya, batik pesisir itu kan dalam arti sempit itu kan batik yang diproduksi di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Tapi dalam arti luas itu batik yang diproduksi di luar lingkungan keraton atau di luar tradisi keraton. Jadi jika ada batik yang diproduksi meskipun itu jauh dari wilayah pantai atau laut, meskipun itu di wilayah gunung ya, tapi saat produksinya itu tidak menggunakan tradisi keraton atau di luar lingkungan keraton itu tetap disebut sebagai batik pesisiran. Nah, batik pesisiran itu sangat
banyak sekali variasinya, dan semenjak ditetapkannya Hari Batik Nasional ya 2 Oktober itu, setiap daerah itu berlomba-lomba untuk memunculkan ragam hias yang akan disematkan pada batik. Misalkan di Purworejo ya, tanah kelahiran saya itu, uh, muncul ikon jajanan pasarnya itu namanya celorot. Maka muncul motif celorot ya, batik motif celorot. Terus kemudian tarian daerahnya itu namanya tarian dolala. Maka muncul motif tari dolala. Terus kemudian hewan eh, hewan khas di sana itu namanya hewan kambing etawa ya. Maka muncul juga motif kambing etawa, sampai juga buah yang banyak diproduksi di Purworejo itu adalah buah durian ya. Itu juga muncul motif buah durian gitu. Nah, kayak Betawi pun juga iya ya, Jakarta ya. Jakarta Betawi itu juga iya. Motif ondel-ondel itu juga diangkat ya. Jadi dari boneka ondel-ondel kemudian menjadi motif gitu. Di Depok juga ada itu, seperti motif ikan emas ya, dan sebagainya. Ya. Setiap daerah itu berlomba-lomba untuk memunculkan ikonnya untuk menjadi motif batik gitu ya. Nah, di sini saya mencontohkan 5 motif batik pesisir lainnya ya, dari ratusan motif yang muncul di Indonesia. Nah, yang pertama itu motif Tugu Muda dari Semarang, merupakan motif bangunan Tugu Muda sebagai ikon kota Semarang. Jadi di kota Semarang itu ada monumen yang disebut sebagai Tugu Muda, itu letaknya di depan Lawang Sewu ya. Kemudian motif gandrung dari Bakaran. Nah, ini juga memiliki motif utama bunga dengan latar isen-isen cacah buri. Jadi cacah buri ya, yang di belakang motif ini ya, yang kecil-kecil banget ini namanya cacah buri. Buri itu nangka cacah itu di apa ya, dipotong-potong kecil gitu. Jadi gori atau nangka itu yang dipotong-potong kecil. Nah, ini bunganya di sini ya, bunga. Nah, ini menceritakan kisah percintaan, yaitu ungkapan rasa rindu Joko Pekuwon kepada Nyai Sabirah ya. Jadi ketika Joko Pekuwon itu rindu kepada Nyai Sabirah, kekasihnya itu, dia mengungkapkan, mengekspresikan ke dalam sebuah motif ya. Bunga di sini ya simbol dari percintaan. Nah, cacah buri itu ya karena kalang kabut ya, maksudnya galau. Cacah buri ya, hatinya seperti dicacah ya, galau jadinya. Kemudian motif kericak dari lasem merupakan kericak itu adalah batu yang dipecah-pecah jadi kecil gitu, yang mengenang masa penjajahan di masa para buruh dipaksa untuk memecah batu ya. Itu simbol dari apa namanya ya, kenangan masa lampau ya, kenangan pahit masa lampau. Ini batunya di sini ya, yang putih-putih ini, motif kericak batu yang dipecah kecil-kecil. Nah, selanjutnya dari Tuban itu ada motif kijing miring. Ya, kijing miring itu berupa motif geometris titik-titik tapi membentuk bidang segitiga tersusun dengan pola banji. Banji itu seperti apa namanya, lambangnya agama Buddha ya. Nah, ini banji. Set, 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 ya. Sama juga putihnya juga sama. Set, set, gitu. Banji. Kemudian terakhir dari Madura itu ada Pamekasan ya, paling terkenal, atau Bangkalan juga terkenal, itu motif parang. Tapi parangnya itu berbeda dengan parang yang ada di keraton. Jadi di Madura itu ada motif parang seperti wilayah Jogja maupun Solo, tapi ditambahkan motif flora yang disebut sebagai buketan. Kalau yang parang buketan itu dari Pekalongan ya, maaf ya. Jadi sama, jadi parang terus kemudian ada bunga atau tumbuhan. Tapi kalau misalkan dari Pekalongan itu bunganya itu seperti dirangkai, kayak rangkaian bunga. Tapi kalau misalkan di Madura itu ya seperti bunga yang tumbuh, bukan bukan bunga yang dirangkai, tapi bunga yang memang tumbuh gitu. Nah, itu ragam hias batik pesisiran lainnya. Gitu. Selain berbagai macam motif, batik pesisiran pun juga
muncul berbagai macam metode atau penggunaan kain teknik batik lainnya yang berkembang di wilayah pesisir. Misalkan di wilayah Tuban ada yang disebut sebagai batik gedok. Batik gedok itu adalah batik asli wilayah Tuban yang dibuat menggunakan media kain gedok. Jadi kain yang digunakan untuk pembuatan batik itu adalah kain gedok. Nah, kain gedok itu apa? Kain gedok adalah kain yang dibuat dari pintalan bunga kapas dengan alat manual yang berbunyi keras dok dok gitu. Kayak tenun gitu lah ya. Nah, biasanya kain yang digunakan untuk pembuatan apa namanya? Batik itu biasanya menggunakan koin mori ya, yang digunakan untuk membungkus jenazah itu. Biasanya menggunakan kain mori untuk membuat batik. Ya. Kalau di Tuban itu menggunakan kain gedok. Ya. Nah, kemudian batik Lokcan ya, itu khas dari Lasem ya, merupakan batik asli wilayah Lasem yang menggunakan kain sutra. Istilah Lokcan berasal dari bahasa Cina. Lok berarti biru dan Chan berarti sutra. Dengan maksud kain sutra bermotif dengan warna dasar biru. Jadi ini dasarnya itu biru, kemudian kainnya itu menggunakan kain sutra. Ya kalau kita mengulas sejarah itu Cina itu kan terkenal dengan jalur sutra ya, jalur perdagangan kain sutranya. Terus kemudian batik complongan dari Indramayu nih merupakan batik asli wilayah Indramayu yang menggunakan teknik tambahan yaitu melubangi kain dengan alat yang bernama complongan. Nah, jadi kain yang sudah jadi ya, kain yang sudah jadi, kain batik yang sudah jadi itu kemudian dilubangi kecil-kecil dengan menggunakan complongan. Nah, ini namanya alatnya ini namanya complongan. Jadi kayu kemudian diberi apa namanya itu jarum-jarum ya, jarumnya itu banyak kemudian dicomplongi di lubang-lubang gitu sehingga kain itu karena banyak lubang itu kemudian udara bisa masuk dan kalau dipakai itu dingin gitu maksudnya ya, ya mengingat wilayah Indramayu kan wilayah pesisir dan panas ya kalau misalkan menggunakan baju atau kain yang banyak lubangnya itu kan akan mendapatkan penghawaan di badan itu banyak gitu. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar di kolom komentar. Kalau misalkan pengen privasi juga bisa menggunakan WhatsApp group ya, bisa bertanya melalui WhatsApp group atau kemudian berdiskusi melalui LMS atau Learning Management System Unindra ya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau suara-suara yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.